Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bittahiyyatin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Perkenalkan, ana Zulkarnain Ziaur Rahman dari kelas 9A Kafilah International Islamic School akan mempresentasikan hadis mengenai larangan berbisik-bisik. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua di antara kalian berbisik-bisik dan orang yang ketiga tak diajak, hingga kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, dan lafaznya terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6290 dan hadis riwayat Muslim nomor 2184. Ya. Jadi kita dianjurkan jika kita ingin berdiskusi atau membicarakan sesuatu yang rahasia, hendaknya kita menjaga akhlak ya, agar membicarakannya ketika kita sudah bercampur baur dengan manusia. Jika kita sedang misalnya berjalan bertiga, agar orang yang ketiga itu tidak tersinggung. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat, karena syariat Islam telah menjunjung tinggi ya akhlak karimah, sehingga dari hal yang terkecil hingga yang hal terbesar semua sudah disempurnakan di dalam ajaran Islam. Jadi faedah hadis ini saya baca dari rumaisho.com melalui artikel yufid.com ya. Jadi yang pertama itu sempurnanya syariat Islam, dan Islam benar-benar mengajarkan akhlak yang luhur, serta Islam memperhatikan maslahat bagi hamba. Kemudian yang kedua, dilarang dua orang berbisik-bisik jika ada orang yang ketiga. Secara tekstual, zahir hadis menunjukkan maksud larangan adalah larangan haram karena diberikan ta'lil atau alasan bahwa hal itu akan membuat orang yang ketiga bersedih. Kemudian yang ketiga, poin ketiga dari faedah hadis ini, jika ada banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka tentu hal itu bisa terlarang, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim. Ya, maksudnya jika ada banyak orang nih sedang membicarakan sesuatu yang rahasia dan menyudutkan satu orang lain, ini lebih dilarang lagi karena membuat orang itu lebih tersinggung ya, otomatis itu. Kemudian yang keempat, jika ada 4 orang, lalu ada 2 orang di antara mereka yang berbisik-bisik, sedangkan yang lain tidak ikut diajak bicara, berarti tidak bermasalah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayatnya disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad hadis nomor 1170 dan Abu Daud nomor 4852. Yang kelima, jika ada 2 orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, kemudian orang ketiga datang. Ya, orang ketiga datang di pertengahan ketika kita sedang membicarakan sesuatu yang rahasia, maka pembicaraan tadi tidaklah bermasalah karena tidak ada makna terlarang seperti yang dimaksud dalam hadis. Kemudian poin ke-6 dari faedah hadis ini, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain.
Namun kalau gangguan itu tidak ada, maka tidaklah masalah. Misalnya 2 orang berbisik-bisik dan ketika itu hadir jamaah yang banyak, atau ada 2 orang berbisik-bisik namun sudah meminta izin kepada orang ketiga. Nah, ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengganggu muslim yang lain dan tidak membuatnya tersedih. Ini hadis ini juga disebutkan di dalam Bulughul Maram, yaitu di adab tidak berbisik-bisik. Nah, seperti itulah. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Ana minta maaf jika terdapat banyak kesalahan yang mungkin karena kurangnya ilmu ataupun karena ketidaksengajaan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Jika terdapat banyak kesalahan atau koreksi maupun kritik serta pendapat, antum bisa menuliskannya dan menyampaikannya di kolom komentar YouTube ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu afwan min kulli akhta. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.